نجلس في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الفضل. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sahih bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajarinya, kecuali dengannya ia akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencucurkan kepadanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Maka duduknya kita di tempat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan keutamaan dan kemuliaan tersebut, dan tidaklah ia mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali dengan duduknya ia di tempat, di majelis-majelis seperti apa yang kita duduk di dalamnya. نعم. ولذلك سنتحدث إليكم اليوم إن شاء الله عن فضائل القرآن الكريم. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasan kita adalah terkait keutamaan interaksi dengan Al-Quran. لا نتحدث عن الكل لأنها كثيرة، لكن سنتحدث عن بعض من فضائل وآداب القرآن الكريم. Pada kesempatan ini kita tidak membahas semuanya hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, akan tetapi insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan adab-adab kita terhadap Al-Quran. ولذلك قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب أي لا شك فيه، فهو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita lewat firman-Nya, Alif Lam Mim dzalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita tidak boleh ragu terhadap yang namanya Al-Quran. هدى للمتقين، أن المتقي المؤمن الذي اتقى الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الكريم هدى له، هدى بمعنى أنه يهتدي به، مثل أن يكون الآن هناك عبارات إشارات في الطريق تقول هذا المكان الفلاني وهذا المكان كذا وهذا المكان كذا، فهو دلالات يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayatnya dengan berfirman, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa dalam artian bagi mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Syekh memberikan permisalan, hudan yang dimaksud di sini, petunjuk yang dimaksud di sini adalah ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan, kemudian ada petunjuk jalan. Jalan ke sini menuju ke sana, jalan ke sini menuju ke tempat ini, yang ke arah sana menuju ke tempat tersebut. Maka Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk jalan yang dengannya kita bisa menjalani kehidupan kita agar mendapatkan naungan, agar mendapatkan petunjuk seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Wa qala jalla fi ula fi surah Al-Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati أن لهم أجرا كبيرا. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن، تأكيد من الله سبحانه وتعالى في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر
المؤمنين يبشرهم. ما هي البشارة؟ هي أن تذكر أو يذكر لك ما يفرحك. إذا أتى للإنسان مولود أو أتى له ما يسره فتذهب إليه فتبشره، لأنه قد لا يكون يعلم، ثم تبشره بشيء يفرحه، فهذا هي البشارة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يصلي، يبر بوالديه، يحسن إلى جيرانه، لا يؤذي الناس وعباد الله سبحانه وتعالى. فهذا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أجر كبير جدا لا يعلم قدره إلا الله، ذلك لدخول الجنة وما فيها من نعيم مقيم. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita lewat firman-Nya di surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an", sesungguhnya Al-Qur'an ini, di sini ada penekanan. Inna, penekanan. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada siapa? Siapa yang diberikan kabar gembira? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang diberikan kabar gembira adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasyirul mu'minin anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul alladzina ya'maluna as-salihat. Afwan, saya lupa ayat tadi. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman, yang senantiasa mengerjakan amal soleh, yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, apa balasannya? Anna lahum ajran kabira, balasan untuk mereka-mereka yang senantiasa mengerjakan amal soleh adalah anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar, berapa jumlah pahalanya? Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahuinya jumlah pahala yang akan didapatkan, yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan mengamalkannya dalam kesehariannya. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم أفضلكم وأزكاكم وأحسنكم، خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن أخذه عن غيره، جلس في مدرسة القرآن، جلس في المسجد يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، كيف يقرأها، الرحمن الرحيم. لابد لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيف يقرأ القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن كذلك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling istimewa di sisi Allah di antara kalian. Siapa mereka itu? Yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mengikuti halaqah-halaqah Al-Qur'an, baik halaqah itu di masjid, di sekolah, maupun di mana saja. Ikuti halaqah-halaqah Al-Qur'an, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik,
sesuai tajwid yang benar. Kita mempelajari surah Al-Fatihah misalnya sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan yang benar. Demikian juga surah-surah yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Wa kadzalika rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qala sallallahu alaihi wasallam مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة أي من هم السفرة الكرام البررة هم الملائكة الذين يسافرون بين الناس وبين السماء يؤدون ما أمر الله عز وجل به فالذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة لأن الملائكة تحب ذكر الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafizun lahu, dan ia berusaha menjaganya, menjaga Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan dibersamakan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. Siapa yang dimaksud as-safarah al-kiram al-bararah? Yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Para malaikat, yang mana malaikat yang dimaksud di sini adalah yang senantiasa yusafiru minal ardi ila sama, dari bumi ke langit, yang selalu berkeliling di tengah-tengah kita. Maka malaikat-malaikat ketika mendapati orang-orang yang membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan membersamai mereka. Orang-orang yang bagus bacaannya, alladzi mahiru bil Quran, orang yang bagus bacaannya, mahir dalam interaksinya dengan Al-Quran, kaidah-kaidah tajwidnya bagus di saat ia membaca Al-Quran, maka ia akan dibersamai dengan malaikat yang Allah muliakan. Karena malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, sangat menyukai yang namanya orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wasilah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mengamalkannya. Fil hadits al-akhar al-mahir bil Quran ma'a as-safarati al-kiram al-bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يتتعتع فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو عليه شاق فيه مشقة قد لا يحسن القراءة باللغة العربية فيكون شاق عليه وحتى يتعلم يحتاج إلى وقت فهو والذي يتعلم القرآن ويقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني الأجر مضاعف له أجر القراءة بمعنى أجر القراءة وأجر المشقة أجر أنه الحرف الواحد ب10 حسنات أضف إلى ذلك الأجر الآخر للمشقة الذي يعاني منها. Nah. Dan lanjutan dari hadis tersebut adalah walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan ia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, dan ada kesusahan dalam membacanya. Mungkin ia merasa kesusahan dalam membacanya karena dia tidak tahu bahasa Arab, bukan orang Arab, belum paham bahasa Arab, sehingga ada kesusahan dalam penyebutan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf lafaz-lafaz Arab.
namun ia tetap berusaha untuk membacanya, tidak berhenti untuk membacanya meskipun ia kesusahan dalam tilawah Al-Quran, maka keutamaan yang didapatkan mereka adalah lahu ajran. Dia akan mendapatkan dua keutamaan, dua pahala yang besar, dua keutamaan. Keutamaan apa itu? Yang pertama adalah keutamaan karena setiap huruf yang dibacanya mendapatkan 10 pahala. Dan keutamaan yang kedua adalah keutamaan karena usahanya, mujahadahnya untuk tetap berusaha memperbaiki bacaannya, maka ia mendapatkan pahala tersendiri. ولذلك الفضل العظيم فضل القرآن ليس فقط في الدنيا، بل هذه العبادة التي تستمر مع المؤمن في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن المصاحب له، فلان صاحب فلان، بينهم صحبة، يعني يلازم القرآن دائما مع القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ. يقرأ في الآخرة، لكن لا يقال في الآخرة صلي، لا يقال زكي، لا يقول أنفق، إنما يقال فقط اقرأ القرآن وارتقي. اقرأ القرآن وارتقي ورتل كما اقرأ القرآن وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، آخر آية تقرأها من حفظك، فيكون منزلتك عند تلك أو عند نهاية تلك الآية التي تقرأها. وهذا فضل عظيم. كم تحفظ من القرآن؟ بقدر ما تحفظ من القرآن ومن آيات القرآن تنال هذا الرقي في درجات الجنة. Di antara keutamaan yang lain dari Al-Quran adalah bahwa keutamaan kemuliaannya bukan hanya dirasakan di dunia, akan tetapi keutamaan kemuliaan mereka yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran akan dirasakan di akhirat tentunya. Dan ini tentunya yang paling kita idam-idamkan, yang paling kita nanti-nantikan. Selain kenikmatan bersama Al-Quran di dunia, juga dirasakan di akhirat. Nabi SAW menyebutkan, alladzi yusahibul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat di sini adalah tentunya ya ibarat ya teman akrab kita. Kita selalu bersama dengannya, jarang berpisah dengannya. Dimanapun kita pergi dia ikut. Ya, dimanapun kita pergi, dia membersamai kita. Maka demikian juga interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Selalu dekat dengan kita, selalu membersamai kita. Dimanapun kita berada, Al-Quran selalu mengikuti kita. Al-Quran selalu ada pada diri kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka di antara keutamanya adalah nanti di akhirat akan diperintahkan, disuruh baca. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naik tingkatlah, naik ke tingkatan berikutnya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau membaca dulu di dunia. Dalam hadis ini diperintahkan Iqra. Jadi di akhirat yang diperintahkan adalah membaca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Kita tidak diperintahkan lagi untuk sholat. Sholatlah, tidak ada lagi perintah seperti itu. Anfik, berinfaklah, tidak ada lagi perintah untuk berinfak. Dan amalan-amalan lainnya tidak ada lagi. Yang ada adalah disebutkan dalam hadis tersebut, Iqra, bacalah. Artinya kita diperintahkan untuk membaca. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana yang engkau tartilkan saat hidup di dunia. Fa inna manzilatak, karena kedudukanmu di akhirat, kedudukanmu di surga, posisimu di surga, inda akhiri ayatin taqrauha, tergantung sampai di mana bacaan kita, sampai di mana hafalan kita. Maka semakin banyak bacaan kita, semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
القرآن شافع مشفع. القرآن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، شافع لصاحبه، مشفع عند الله أي مرضي عند الله بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن مشفع كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أنه هو شافع لصاحبه ومرضي عنه لكي يشفع. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal Qur'an syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat, dan musyaffa' telah mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu tidak bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang diberikan rekomendasi bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya adalah Al-Qur'an. Maka orang-orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, karena Al-Quran telah mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada sahibnya, kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya. Syafi'un musyaffa'. Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Ma ma'na mahil? Ay al-mujadil الذي يجادل عن صاحبه فهو مصدق. هذا يا ربي كان يقوم بي الليل، هذا يا ربي كان يقرأني كثيرا، هذا يا رب. هذا ماحل، معنى في اللغة العربية ماحل، أي يحاول أن يعمل، يحاول أن يقول عن صاحبه ويدافع عن صاحبه. وماحل مصدق هو كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، فهو مصدق لما يقول هذا القرآن. يعني معنى ذلك أن يوم القيامة ينطق هذا القرآن، ينطق ويتحدث ويتكلم. نعم. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran, lanjutan dari hadis tadi, adalah bahwa Al-Quran akan memberikan akan menjadi pembela bagi siapa-siapa yang berinteraksi dengannya. Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita di saat kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran akan berbicara pada hari kiamat. Al-Quran mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Al-Quran akan mengatakan pada hari kiamat, ya Allah, dia senantiasa membacaku baik di waktu pagi, di waktu siang maupun di waktu malam. Akan membela kita, akan melindungi kita. Dan inilah keutamaan dari Al-Quran, bahwa dia akan senantiasa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan atau kepada mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية معنى ذلك أنه قد يحفر بئرا في الماء يستقي منه الناس، قد يعمل طريقا للناس يسهل عليهم، قد يكون يبني بيتا يسكنه الفقير. هذا كثير صدقات التي يجعلها لله سبحانه وتعالى. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam, jika anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amal-amal mereka kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang ia amalkan. Misalnya dia membuat sumur kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, dia memperbaiki jalanan yang biasa dilewati oleh orang sehingga ia menjadi sedekah jariyah baginya.
Misalnya dia membangun rumah untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, sehingga orang yang fakir, orang yang miskin tersebut merasa nyaman tinggal di dalamnya. Ini diantara contoh dari sedekah jariyah. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، فالذي يقرئ الناس القرآن وأولئك الذين يقرؤون القرآن يقرؤون غيرهم، وهكذا وتستمر. علم ينتفع به يستمر إلى آخر الأمر، إلى أن ينقطع. هذا فلان يعلم فلان وفلان يعلم فلان، وهكذا فلان يعلم جمع من الناس. كل هذا من العلم الذي ينتفع به. والأمر الثالث ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. إذا تعلم الولد يذكر به في الشرع الذكر والأنثى، فقال له ولد صالح يدعو له، يعني مع ذلك أن المرأة والرجل في ذلك سواء. Lanjutan dari hadis tersebut menyebutkan au ilmun yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Di antara ilmu yang dimanfaatkan adalah di saat kita menjadi muhafid Al-Quran, di saat kita mempelajari Al-Quran dan menjadi muhafid Al-Quran. Orang-orang belajar sama kita, ya sebelumnya tentunya kita belajar Al-Quran, setelah mempelajari Al-Quran kita mengajarkannya, kita menjadi muhafid Al-Quran, kita yang menjadi pengarah supaya orang-orang bisa memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Orang-orang belajar sama kita, kemudian kita perbaiki bacaan orang-orang yang belajar sama kita tersebut, kemudian orang yang kita ajari mengajarkan lagi ke yang lain, kemudian mengajarkan lagi dan seterusnya. Maka semakin banyak ya orang-orang yang kita ajarkan, semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat, semakin banyak orang-orang yang mendapatkan atau mempelajari Al-Quran dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Maka siapa-siapa saja yang menjadi orang-orang pengajar Al-Quran, ya, memanfaatkan ilmunya, ya, maka ia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Apa keutamaannya? Akan mengalir terus pahala untuknya. Kemudian yang berikutnya adalah awaladin solihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Di sini disebutkan al-walad, ya, anak soleh, dan di sini sudah mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kita punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, mendoakan kita, senantiasa mendoakan kita, maka pahala-pahala dari doa anak-anak untuk kita akan sampai kepada kita. Karena konsepnya tadi adalah ketika kita meninggal dunia, terputus semua amalan-amalan tak, kecuali tinggal 3 mami. Tinggal 3 perkara saja. Yaitu yang pertama tadi apa? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Nah, ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أجر القرآن الذي نقرأه. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرفا واحدا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم، قال والحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والحسنة ب10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها واحدة. إذا أتى الإنسان بمعصية من فضل الله عليه يكتب له سيئة واحدة، لكن إذا جاء بالحسنة أعطاه الله 10 حسنات. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala
untuk mereka yang membaca Al-Quran satu hurufnya 10 pahala. Dan ini dipertegas dalam hadis Nabi SAW yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 pahala. Ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan ini dipertegas dalam Al-Quran. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala dari kebaikan yang ia lakukan itu 10 kali lipat, 10 pahala yang ia dapatkan. Satu kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya adalah 10 pahala. Wa man jaa'a bi as-sayyi'ah wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Artinya apa? Kalau keburukan yang kita lakukan, satu keburukan yang kita lakukan, balasannya adalah satu keburukan, satu dosa. Tapi satu kebaikan yang kita lakukan, maka balasannya adalah 10 pahala. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف. بداية سورة البقرة ألف لام ميم، وهذه حروف من باب الإعجاز للقرآن، لأن العرب يعرفون لغتهم، وهناك يعرفون جمال الكلام العربي ويستطيعون أن يستخرجوا منه ألفاظ كثيرة، ولكن تحداهم الله سبحانه وتعالى بقول ألف لام ميم حاميم ياسين طا سين ميم كاف ها يا عين صاد. لماذا اختار الله عز وجل هذه الأحرف؟ علمها عند الله، هذا من باب الإعجاز. القول الصحيح أن الله يعلم بذلك، وهذا من باب الإعجاز، العلم، إعجاز القرآن الكريم. Lanjut dari hadis tersebut adalah wala aqul alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf. Dan ini seperti yang kita dapati misalnya di surah Al-Baqarah. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, maka kita dapati di awal surah Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim. Dan alif lam mim ini datang untuk sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an. Lil i'jaz, sebagai mukjizat, sebagai kemuliaan, keutamaan Al-Qur'an. Karena perlu kita ketahui, orang-orang Arab itu dengan segala kemahirannya dalam berbahasa, akan tetapi mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini. Semisal alif lam mim, semisal yasin, toha, kaf, ha, ya, ain, sad, dan contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an menunjukkan akan kemuliaan Al-Qur'an, menunjukkan akan mukjizat Al-Qur'an. Allah ingin menantang mereka bahwa inilah keutamaan Al-Quran yang mana mereka tidak sanggup membuat seperti itu yang semisal dengan Al-Quran. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن ومن القرآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقال أخذها بركة. قراءتك لسورة البقرة بركة، بركة في حياتك، بركة في صحتك، بركة في بيتك، بركة عامة ليست خاصة. اقرأوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها، ترك القراءة لسورة البقرة حسرة، يعني ندامة، ولا تستطيعها البطلة.
يعني السحرة لا يستطيعون على أن يسمعوا سورة البقرة لأنه تكون عليهم ثقيلة، لأن الشياطين يفرون كما ورد في حديث آخر إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Di antara surah dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk selalu kita amalkan, selalu kita baca, sebagaimana wasiat dari Nabi kita SAW adalah surah Al-Baqarah. Dengan membaca surah Al-Baqarah, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surah Al-Baqarah, akan berkah hidup kita, akan mantap hidup kita, akan nyaman hidup kita, akan bahagia yang akan kita dapatkan. Inilah keutamaan dari surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa membacanya, karena syaitan, para tukang-tukang sihir sangat takut, sangat menghindar dari surah Al-Baqarah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang lain, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, wa hunaka adab lil Qur'an ينبغي لنا أن نحرص عليها. هذا القرآن كلام الله، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. هذا القرآن لا يستطيع أي أحد كائنا من كان أن يحرف فيه حرفا واحدا، لأن الله حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فينبغي لنا أن نحافظ على هذه الآداب. Di antara perkara yang penting juga perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Bagaimana kita beradab dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini Allah sendiri yang menjaganya, Allah yang menjamin akan kemurnian Al-Quran. Maka karena ia datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita beradab terhadapnya. Wa min dzalika min adab al-Quran al-ikhlas lillah, annahu yata'allam al-Quran wa yaj'al ta'allumuhu lil-Quran min ajli Allah khalisan liwajhihi subhanahu wa ta'ala. لا يريد أن يكون يأخذ شهادة أو يقال أن فلان يحسن القراءة، لا، إنما يريد بقراءته وجه الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه عبادة، قراءتك للقرآن عبادة، لأنها هناك أجرا ترتب هذا الأجر على القراءة، مثل الصلاة عبادة، مثل الوضوء عبادة، فلذلك قراءتك للقرآن عبادة. فلا بد أن يكون قراءتك وتكون عبادتك خالصة لوجه الله. فلذلك إذا كنت مخلصا لله عز وجل، كان ذلك القرآن يؤثر في حياتك، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتكتب لك الحسنات لأن جعلت ذلك لله سبحانه وتعالى. Di antara adab terhadap Al-Quran yang perlu kita catat baik-baik adalah yang pertama, al-ikhlas, mengikhlaskan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan diri kita di saat kita bermuamalah dengan Al-Quran untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran karena hanya ingin dikatakan sebagai
Masya Allah beliau ini bagus banget bacaannya. Hanya ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Jangan sampai kita mempelajari Al-Quran karena hanya ingin mendapatkan syahadah, supaya bisa dapat ijazah, supaya bisa dapat sanad, dan yang lainnya. Bukan itu tujuan utama dari kita mempelajari Al-Quran. Tujuan utama kita adalah, tujuan yang pertama dan yang paling utama kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita perhatikan, karena jangan sampai kita lalai darinya. Nah. وهناك بعد ذلك من الآداب أن تقرأ القرآن على طهارة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمسن القرآن إلا طاهر. ما تمس القرآن المصحف إلا أن تكون على وضوء وطهارة. هذا من احترام القرآن. نعم. Di antara perkara lainnya atau poin yang kedua dari adab kita terhadap Al-Quran adalah usahakan dalam kondisi suci. Di saat berinteraksi dengan Al-Quran, di saat memegang mushaf, usahakan kita dalam kondisi suci. Kalau batal wudhu tak, segera berwudhu kembali, perbaharui kembali wudhu kita. Kemudian ya disebutkan di sini tadi adalah bahwa Nabi SAW ya pernah mengingatkan kita bahwa tidaklah seorang itu menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran kecuali dia dalam kondisi suci. Maka kesucian ini perlu diperhatikan, perlu dijaga, karena ini merupakan adab yang mesti kita amalkan di saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. لكن لو كان الإنسان على غير طهارة وأراد أن يقرأ من حفظه فلا يلزمه طهارة، ولكن تكون الطهارة له أفضل، لأن الوضوء عبادة، وهذه الوضوء يحط الخطايا. إذا غسل كفيه انحطت خطاياه من كفيه، وإذا تمضمض كذلك خرجت من فمه خطاياه، وإذا غسل وجهه تحطت بخطاياه، وهكذا حتى ينتهي سائر بدنه، فيكون عبادة. لو أن إنسانا يريد أن يراجع محفوظه ولكن هو على غير طهارة، قد يكون في سيارته، قد يكون بعيد عن الماء، فهو لا مانع من قراءته من حفظه، لكن إذا أراد أن يقرأ من المصحف لا بد أن يكون على وضوء، يكون على طهارة. نعم. Bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran lewat hafalannya, tidak dalam kondisi memegang mushaf, maka boleh-boleh saja baginya membaca Al-Quran meskipun dia tidak sempat berwudu. Meskipun dia tidak dalam kondisi berwudu, yang penting bukan junub, Meskipun dia belum sempat berwudu, ya cuma hadas kecil, maka boleh-boleh saja baginya membaca Al-Quran ya dengan ya lewat hafalannya. Adapun untuk menyentuh mushaf, maka harus dalam kondisi berwudu, harus dalam kondisi suci. Namun perlu diperhatikan, meskipun kita ketahui bahwa boleh-boleh saja kita membaca Al-Quran lewat hafalan kita, meskipun dalam kondisi hadas kecil atau belum berwudu. Namun perlu kita ketahui bahwa kalau bertanya yang mana lebih afdol, maka tentu lebih utama, lebih afdol ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, baik itu lewat hafalan kita, ya terutama tentunya ketika memegang mushaf. Kenapa demikian? Karena ketika berwudu banyak dosa-dosa yang keluar dari tubuh kita. Di saat kita membasuh muka kita, maka dosa-dosa yang ada di wajah kita, penglihatan kita, penciuman kita dan seterusnya akan keluar. Membasuh tangan kita, dosa-dosa yang ada di dalamnya akan keluar. Demikian juga dengan anggota wudhu lainnya, ketika dia dibasuh maka keluar dosa-dosa kita. Inilah keutamaan kalau kita berwudhu. Maka perlu diperhatikan bahwa utamanya atau afdolnya membaca Al-Quran dalam kondisi berwudhu. Namun jika misalnya ada orang yang membaca Al-Quran lewat hafalannya, meskipun ia tidak sempat berwudhu, bukan dalam kondisi wudhu, maka sah-sah saja. ويستحب له استقبال القبلة، يستحب له
استقبال القبلة، يستحب يعني أفضل ومن السنة، ليست يعني واجبة لكن من الأفضل من التمام من الكمال استقبال القبلة. Kemudian poin yang berikutnya adalah usahakan ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi menghadap kiblat. Ya, dalam kondisi menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam tilawah Al-Quran hukumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah yang dianjurkan. Lebih utamanya, lebih baiknya kita saat membaca Al-Quran dalam posisi menghadap kiblat. Namun tidak dipahami kalau misalnya ada orang yang baca Al-Quran kemudian dia mungkin menghadap membelakangi kiblat atau menghadap ke arah selain kiblat, maka tidak boleh juga bagi kita menyalahkannya. Ya, karena menghadap kiblat saat membaca Al-Quran bukan wajib hukumnya. Ya, bukan wajib hukumnya, tapi ia merupakan perkara yang dianjurkan, sehingga bisa kita pahami di sini adalah afdolnya menghadap kiblat. Namun jika tidak sempat menghadap kiblat, maka tetaplah membaca Al-Quran. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما هو معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ Adab yang berikutnya adalah kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristi'adzah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adab yang perlu kita perhatikan. Setiap kali baca Al-Quran maka mesti mengawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan dan dimanapun baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama dulu. Sekarang pertanyaan dari Syekh, siapa yang tahu arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Arti maksudnya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab. ما معنى بهذا أرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نريد أن نناقشهم يستيقظوا. Siapa yang tahu? Nah, silakan kalau ada yang ingin menjawab bisa angkat tangannya. Yang tahu jawabannya ada hadiah. أيوة ما شاء الله. Khubz, roti, kue. روتي. تريد الروتي؟ نعم موجود يا شيخ. أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. أعتصم وأستجير بالله. ما طيب من يضرب لنا مثلا مثال؟ تستطيع تضرب مثال؟ تسمع يعني الآن تريد أن أحد يعيذك، ماذا تقول؟ مثال على ذلك. Ya, mungkin ada contohnya, mungkin fihi misal kama qulta anifan a'tasimu wa astajiru. يعني مثال في الواقع بيننا كأناس، بيننا وبين الناس، يعني مثال. Ya, misalnya contoh dalam keseharian kita, apa maksudnya dari a'tasimu? أعذني يا فلان من فلان. جاءك رجل فقال يا فلان أعذني من هذا الرجل سيعتدي علي، فأنت لقوتك لمعرفتك الاجتماعية بين الناس يعرفون أنك لك سلطة، لماذا يذهب الناس إلى الشرطة؟ أحيانا يذهب إلى الشرطة ليعيذه من أذية فلان حتى يمنعه من الأذى، هكذا مثلا. ولله المثل الأعلى عندما نقول أعوذ بالله أي ألجأ وأعتصم وأمتنع بالله عز وجل من أذية الشيطان، لأن الشيطان يلبس على الإنسان. نعم. Jadi diantara contoh ketika kita, kalau makna bahasa Indonesia saya kira sudah ma'ruf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini yang ma'ruf ya.
Masya Allah dapat hadiah dari Syekh. Barakallahu fikum. Beliau tadi berikan permisalan. Misalnya ada seseorang yang datang kepada kita misalnya, wahai saudaraku, tolong lindungi saya dari gangguan orang ini dan orang itu. Dia memohon misalnya pertolongan kepada kita, perlindungan kepada kita, karena dia melihat kita memiliki kemampuan untuk itu. Kita misalnya seorang yang ditokohkan di masyarakat kita, ya, orang yang dituakan, orang yang dipandang mulia di kalangan masyarakat kita, sehingga orang itu misalnya datang kepada kita, ya, meminta perlindungan dari kita. Maka dengannya, ya, kita bisa melindungi dia dari gangguan-gangguan siapa saja yang akan mengganggunya, yang akan mencelakakannya. Walillahil masalul a'la. Ya. Maka tentu ini sebagai yang tadi sebagai permisalan saja. Maka ketika kita mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka maknanya altaji'u wa a'tasimu billah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku. Lindungilah aku ya Allah dari siapa? Dari godaan-godaan syaitan. Jadi di antara fokus kita ketika membaca Al-Quran adalah fokuskan baik-baik diri kita. Sebelum membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan. Di saat apa? Di saat aku membaca Al-Quran. Di saat aku membaca Al-Quran, ya Allah, jauhkanlah dariku, singkirkanlah dariku syaitan-syaitan yang akan menggangguku. Ini makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saat membaca Al-Quran, fokuskan dulu, pikirkan dulu, renungkan dulu bahwa saya harus memohon perlindungan dulu dari Allah Subhanahu wa taala supaya syaitan-syaitan tidak menggangguku di saat membaca, di saat mentadaburi, dan di saat menghafal ayat-ayat Al-Quran. وكذلك يستحب له السواك. والسواك أفضل السواك ما كان من شجر، لا يوجد هنا والله أعلم، لكن يوجد عندنا في البلاد العربية السواك، وهو من شجر يقال له الأراك. الأراك، وهذا الشجر يكون داخل التربة، ثم هو شجرة لكن الذي يؤخذ الجذور، هذا أفضلها. وكذلك من أي شجر، ليس شرطا الأراك، من أي شجر، وهو ما ينظف به فاه. ويدخل في ذلك الآن الفرشاة، فينظف فمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أن الله يرضى بهذا الفعل، فهو من السنة المؤكدة الذي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، فقال لولا أن أشق على أمتي، يعتبر مشقة عليهم، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. وعندما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ومعه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فعرفت عائشة أنه ينظر إلى السواك، فأخذته من عبد الرحمن فغسلته ثم دفعته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الاستياك عليه الصلاة والسلام. Di antara yang dianjurkan juga dalam berinteraksi dengan Al-Quran atau adab kita terhadap Al-Quran adalah
bersiwak. Bersiwak di saat mau membaca Al-Quran. Siwak ini adalah sesuatu yang kebanyakannya ada di Arab. Dia pohon yang ada di Arab. Namanya pohon arak. Nam al-arak. Pohon ini adalah pohon yang dipakai untuk siwak. Dan siwak ini diambil dari bagian bawah dari pohon tersebut. Dan ini adanya di Arab, kalau di sini kayaknya tidak ada. Tapi kalau misalnya ada pohon, ya ada sejenis ya pohon yang bisa dipakai untuk itu, misalnya ada sebagai pembersih mulut kita, gigi kita, maka silahkan. Namun kita pahami kondisi kita saat ini adalah kebanyakannya menggunakan fursyat, yakni sikat gigi. Ya, sikat gigi. Maka tidaklah masalah gosok gigi dulu sebelum sebelum kita membaca Al-Quran. Kenapa mungkin kita pakai sikat gigi? Karena tidak ada tidak ada siwak kita. Intinya di sini adalah bukan persoalan siwaknya, akan tetapi bersihkan dulu mulut kita ya dari bau-bau, dari aroma-aroma yang tidak sedap. Karena kita mau membaca Al-Quran. Dan siwak yang tentunya lebih diutamakan. Artinya kalau ada siwak, ada sikat gigi, utamakan pakai siwak karena ini lebih dianjurkan. Bahkan disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW siwak, bahwa siwak itu adalah mathaharatun lil fam, membersihkan mulut, ya tutahhir, mensucikan, membersihkan, mengharumkan mulut kita, mardatun lirrabb, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dipertegas lagi dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati, sekiranya saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka sungguh saya akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak inda kulli wudu, setiap kali dia mau berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan inda kulli shalah, di setiap kali ia mau mengerjakan salat. Kemudian suatu ketika dekat-dekat wafatnya Nabi SAW, datang Abdurrahman ibn Abi Bakar. Datang Abdurrahman ibn Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini merupakan saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW, maka seketika Rasulullah SAW pandangannya tertuju kepada Abdurrahman, yang mana Abdurrahman ini membersamai siwak. Dan Aisyah radhiyallahu anha paham akan hal tersebut, sehingga beliau mengambilkan siwak tersebut, kemudian dibasahi dan lalu kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang keutamaan bersiwak. Ini keutamaan membersihkan mulut kita dari aroma-aroma yang tidak sedap, karena Allah Subhanahu wa taala cinta, ridho, senang, suka kepada mereka-mereka yang senantiasa bersih dan mengeluarkan aroma yang baik dari mulutnya. Nah, ومن الأمور التي ينبغي لقارئ القرآن ولحافظ القرآن أن يراجع القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن. تعاهدوا أي من تجديد العهد به ولا يتركه حتى. القرآن إذا تركته ولم تراجعه نسيته، فلا بد أن تكون يوميا تراجع. حافظ القرآن لو تحفظ 10 أجزاء 5 أجزاء، تحفظ نصف القرآن، تحفظ القرآن كاملا، فلا بد لك من مراجعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه شديد النسيان، ينسى بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل معروف عند العرب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الجمال والنوق، ماذا يصنع به الإبل؟ تصنع بها
أن صاحبها يعقلها إذا جاء بالليل حتى لا تذهب بعيدا، فيربط يديها بين اليد الأولى واليد الأخرى، هذا يسمى عقال، تعقل أو تجمع ركبتها ثم تربط برباط حتى لا تقوم وتذهب من باب الحفاظ عليها. فالقرآن عندما لا يقرأ ولا يراجع مثل أن ينفلت هذا الإبل فيضل فيذهب. فالقرآن يذهب إذا لم تتعاهده وتقرأه دائما وتراجع ما حفظت مما كتب الله لك، جزئين، 3 أجزاء، 10 أجزاء، قدر ما يكتب الله لك من الحفظ، ثم تجتهد في حفظ كتاب الله، هذا خير عظيم. Di antara perkara yang perlu juga diperhatikan saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah rajin murojaah, sering-sering murojaah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini ya bagi manusia pada umumnya mudah dilupa. Disebutkan bahwa yang namanya manusia itu yang namanya manusia itu syadidun nisyan, cepat lupa. Ya. Maka di saat kita menghafal Al-Quran, misalnya ada yang menghafal 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, bahkan ada yang 30 juz, menghafal Al-Quran secara kamil, secara lengkap, secara sempurna, maka jangan sampai kita meninggalkan yang namanya murojaah Al-Quran. Karena Al-Quran, kalau dia tidak dimurojaah, cepat perginya. Al-Quran kalau tidak dimurojaah cepat berlalu. Kemudian diberikan permisalan, ibaratnya adalah onta. Onta itu ya perlu dijaga baik-baik, diikat baik-baik. Karena kapan tidak maka dia akan cepat pergi. Dia mesti di malamnya misalnya diikat baik-baik, ditautkan antara betisnya yang satu atau lututnya yang satu dengan yang lainnya, kemudian diikat. Karena kapan tidak dijaga baik-baik, maka dia akan lepas. Dia akan mudah lepas. Maka demikian juga Nabi SAW mengingatkan kita, ta'ahad bil Quran. Jaga baik-baik Al-Quran kita. Jaga baik-baik hafalan kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara murojaah. Ini yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. أضف إلى ذلك الله سبحانه وتعالى من الآداب القرآن أنه يرتل القرآن، وقال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بالصوت الجميل، وإن الله أشد استماعا لمن يزين القرآن بصوته. وكان عمر رضي الله عنه يقدم أبي بن كعب يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام بالليل مر بجوار بيت أبو موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بجمال صوته، فقال عندما قضى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة بالليل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود عليه السلام كانت جميلة أصواتهم، كانوا يقرؤون الزبور، صلاتهم وصوتهم بالقراءة جميل. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. Di antara perkara yang perlu juga diperhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang indah, bacaan yang enak didengar, yang syahdu. Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Zayyinul Qur'an,
indahkanlah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Dengan suara-suara kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengedepankan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW begitu mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan Al-Qur'annya yang sangat indah. Jadi disebutkan bahwa suatu ketika di malam hari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an dengan merdunya, dengan keindahan yang luar biasa. Yang mana di saat beliau radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Iya. Lewat di saat Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Keesokan harinya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu karena bagusnya bacaannya, merdunya suaranya. Kemudian mendengarkan hal tersebut, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya aku tahu kalau engkau mendengarkan bacaanku, maka sungguh aku akan tambah mantap lagi bacaanku. Akan lebih ku jadikan lebih merdu lagi bacaanku. Kalau saya tahu, kalau engkau mengharapkannya, kalau engkau mendengarkannya." Seperti yang disebutkan min mazamiri Ali Daud. Iya, seperti mazamir ini sebenarnya kalau kita terjemahkan umum seruling, tapi yang dimaksud di sini adalah as-saut al-jamil. Iya, as-saut al-jamil yang dimiliki oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam. Karena di antara keistimewaan Nabi Daud adalah suaranya yang indah, suaranya yang merdu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, sekiranya aku mengetahui kalau engkau mendengarkannya, maka sungguh aku akan permantap lagi bacaanku, perindah lagi bacaanku, seperti min mazamiri Ali Daud. Sebagaimana apa-apa yang kita ketahui tentang suaranya dari keluarga Nabi Daud alaihi salam. Nah. ولكن عندما يزين صوته لا يشبهه بالغناء أو يبالغ في ذلك ويمطط القرآن ويجعله شبيها بالموسيقى أو نحو ذلك. لا، القرآن يختلف. يقرأ الإنسان بتحزن، بقراءة حزينة. إذا جاء ذكر الجنة يقرأها بصوت جميل ترغيبا، ولا يقرأه بمشابهة الغناء الذي يهتم بالصوت ولا يهتم بالمعنى. ليس المقصود به الصوت فقط، بل لابد هذا الصوت يحملك على المعنى حتى تعمل بما تقرأ. ليس القرآن من باب الأصوات الجميلة فقط صوت ولكنه لا يفهم معناه، هذا ليس هو المقصود. Namun perlu kita perhatikan, ya mungkin setelah kita mendengarkan tadi hadis tentang keutamaan memperindah suara saat membaca Al-Quran, perlu kita perhatikan bahwa di saat kita membaca Al-Quran dianjurkan untuk memperindah bacaan kita, namun jangan sampai kita mengikuti bacaan Quran kita itu seperti irama lagu-lagu. Mungkin ada kita dengar irama, misalnya kalau kita di Indonesia irama dangdut, kita membaca Al-Quran seperti irama dangdut tersebut. Kita mungkin mendengar ada lagu-lagu pop yang lagi tren, rock yang lagi tren. Kita membaca Al-Quran seperti nadanya lagu pop atau lagu rock tersebut yang lagi tren. Tidak demikian maksudnya. Tetap membaca Al-Quran dengan memperindah, dengan memperbagus, namun jangan seperti liriknya lagu-lagu yang lagi tren. Iriknya lagu-lagu, iriknya alunan musik dan seterusnya. Jangan sampai juga demikian. Iya. Karena itu jangan sampai juga ketika kita membaca Al-Quran dengan niat memperindah bacaan kita, jangan sampai berlebih-lebihan sehingga bermasalah panjang pendeknya, tajwidnya dan seterusnya. Karena inti dari bacaan kita ini adalah bagaimana agar kita bisa mengamalkannya. Inti dari bacaan kita ini adalah bagaimana agar kita bisa meresapinya. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, resapi masuk ke dalam hati kita. Misalnya kita membacanya dalam kesedihan,
dalam arti dengan irama yang sedih misalnya. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hal tersebut. Iya, jangan sampai kita misalnya kayak biasa-biasa saja saat kayak seolah-olah menampakkan kegembiraan, padahal ayat yang kita baca adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang seharusnya kita menangis darinya. Yang diharapkan adalah kita sedih, kita menangis, bahkan kita menangis di saat membaca Al-Quran, ya karena ayat-ayat yang kita baca berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kita bisa sedih misalnya. Jadi ini intinya. Intinya adalah bukan sekedar fokus dengan suara, akan tetapi bagaimana kita di saat membaca Al-Quran bisa merenungkan makna-maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi fokus utama kita. Nah, نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك في صحائف الأعمال، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يبلغنا شهر القرآن. آمين. ونحن وإياكم ومن نحب في صحة وعافية وسعة رزق وقوة إيمان، وأن يتقبل منا وأن يجعل صيامنا إيمانا واحتسابا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, kemudian di akhir muhadarah dari Syekh, beliau Syekh mengakhiri muhadarahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari ilmu ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai kepada bulan Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan amalan soleh. Dan beliau mengakhiri dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, kami juga selaku penerjemah yang memohon maaf jika masih ada beberapa hal yang belum sempat terjemahkan. Namun insyaallah kami sudah berusaha untuk menyampaikan inti-inti atau poin-poin utama dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan Baik, sebelum kita tutup, Syekh memberikan kesempatan kepada yang mau bertanya, ya bisa untuk kita pakai sesi tanya jawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fi bidayatil kalam naqul ya Syekh, wa nad'u Allah an yaj'al hadha liqa wa ziyaratan mubarakan wa ziyaratan mustamirah fima ba'd insyaallah. Summa ya Syekh, ana hadal ma'had li tahfidhul Quran lil abna wa lil banat wa adadut tullab takriban 135 masyaallah. ثم عندنا عدة أسئلة. الأول يتعلق بكيفية حفظ القرآن.
هنا الأولاد جاء من منطقة مختلفة، وبعضهم لم نعرف كيف قراءة القرآن، ولكن جاء في هذا المعهد لحفظ القرآن. والسؤال كيف يعني نعلمهم القرآن، وهذا المعهد لتحفيظ القرآن، هل نبدأ من نعلمهم التجويد، يعني تجويد القراءة، ثم نعلمهم التجويد، علم التجويد يعني، ثم للحفظ، أو كيف؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ يتعلق بآداب مع القرآن. وجدنا يعني بعض الطلاب يحمل عند حلقة القرآن يحمل القهوة مثلا أو الخبز، وفي أثنائهم لقراءة القرآن يأكل ويشرب. هذا لأجل لذهاب النعاس أو لينشئ جهدهم في حفظ القرآن. هل هذا يجوز أو يخالف آداب مع القرآن؟ السؤال الثالث يا شيخ. طيب دعنا نجاوب على الأول والثاني، نعم، ثم ندخل بعد ذلك في الثالث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نحفظ القرآن؟ كل إنسان بحسبه، كل إنسان بمقدرته، والحفظ يختلف من فلان إلى فلان. سرعة الحفظ، أقصد سرعة الحفظ، وهذه يتميز بها كل إنسان، له تميز. هناك من يحفظ سريعا، هناك من يتأخر في الحفظ. فآتي إلى الطلاب أقلل مقدار الحفظ. فلان يحفظ 10 آيات سريعا، وفلان لا، يحتاج إلى أن يحفظ 5 آيات في البداية، وهكذا بقدر ما عنده من الاستعداد والحفظ. ولا أشق عليه، نعم أحرص عليه ليحفظ، لأن أحيانا قد يكون البعض يميل إلى الكسل وإلى عدم الحفظ، ما زال يعني شابا في ريعان شبابه يعني، أو غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم، فيحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تحفيز. نعم ممتاز، أنت شابا مجد، وهكذا على قدر الحفظ. ويختار كذلك كما قال أهل العلم أن بعد صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر، قبيلها وبعدها، يكون الذهن صافيا، لأنه بعد نوم مرتاح نوما، فيكون مستعدا للقبول، فليس شيئا يشوش عقله وذهنه، فيبدأ بحفظ القرآن في هذا الوقت المبارك. Nah, tadi Ustadz Hermin bertanya, alhamdulillah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau untuk beliau jawaban dari saya ini sudah sangat cukup, tapi mungkin untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain, kita tetap menerjemahkannya. Saya terjemahkan secara umum apa yang disebutkan tadi oleh Syekh. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ustadz Hermin hafizahullah, bagaimana cara kita thoriqah, cara dalam menghafal anak-anak, yang mana anak-anak yang kita bina di sini adalah datang dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, yang kemampuan mereka berbeda-beda. Ada yang datang sudah bisa membaca Al-Quran,
ada yang sudah bagus bacaannya, ada yang masih standar, ada yang masih terbata-bata, bahkan di antara mereka ada yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Maka Syekh menjawab, kita selaku pengajar memberikan atau membagi sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak dalam proses menghafal. Ya, bagaimana cara menghafal yang baik? Memberikan kepada mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena mungkin di sana ada anak yang menghafal 10 ayat misalnya dengan cepat. Ada juga lambat, mungkin mampunya cuma 5 ayat, mungkin dalam durasi 1 jam. Ada yang mampu 1 halaman, ada yang mampunya setengah halaman, ada yang 3, ada yang mampunya setengah halaman, ada yang mungkin mampunya cuma 3 baris, akan berbeda-beda. Maka dipetakan, ya, dikumpulkan yang mampu dengan yang mampu, ya sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Artinya dari kita, dari pihak pondok, dari pihak pengajar, memberikan tugas hafalan anak-anak kita sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena jangan sampai kita bebani dengan beban yang berat, harus wajib hafal ini, padahal kasihan mereka tidak sanggup untuk itu. Beda tentunya yang memiliki CC yang tinggi, ya ibaratnya kalau kendaraan tinggi CC-nya, maka tidak apa-apa dia dikasih beban yang lebih berat dari teman-temannya yang lain. Nah, kemudian ada pun yang kedua kayaknya tadi belum disebutkan, belum dijawab oleh Syekh. Ada pun yang pertama khalas, ya tarjamtu, yakni anna labud ala tariqati ayufarriq fima baina al-akhar. Nah, yakhtarif. طيب. الأمر الثاني أن أحببت أن أذكر عندما ذكر الأستاذ أن هناك طلاب يأتون من أماكن بعيدة. أيوة. فهذا فضل عظيم. أنت شابهت السلف أنهم الرحلة في طلب العلم، وهذا أمر وفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أن تأتي من بلاد بعيدة لتدرس وتتعلم العلم وتتعلم كتاب الله، أنت في خير عظيم. Dan beliau tiba-tiba teringat tadi bahwa Masya Allah luar biasa di sini, karena datang dari berbagai wilayah, datang dari berbagai daerah ke tempat kita ini untuk belajar, untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini merupakan keutamaan yang mulia. Kita teringat dengan bagaimana generasi salaf terdahulu. Generasi salaf terdahulu mendatangi, yang datang ke majelis-majelis ilmu itu bukan hanya daerah yang dekat-dekat saja, akan tetapi datang juga dari mereka orang-orang yang jauh dari tempat dirosah atau tempat belajar tersebut. السؤال الثاني يعني كيف يعني إذا كان نحن نقرأ القرآن ومعنا القهوة أو الخبز ثم نعم. لا مانع إذا كان هناك شيئا يوقظ الذهن، مثلا يكون هناك شاي، يكون هناك القهوة، لا مانع من هذا، ليس هذا من، بل هذا من يعني من الذي يحفز ويطرد مثلا النعاس، التعب والإعياء، لا مانع من ذلك. لكن الأكل يحتاج أن نقف، يعني ليس كالشرب، الشرب أسهل، تشرب ثم بعد ذلك تقرأ، لكن إذا كان أكلا طعاما فيحتاج أن يملأ الفم، كيف تقرأ؟ فلا يؤخر الأكل أو يقدم الأكل ثم بعد ذلك يعني يقرأ. أما القهوة هذا لا مانع منها لأنها سريعة الشرب وانقضاء، وهذا مما يوقظ الذهن أحيانا ويبعث على النشاط، فلا مانع من ذلك، ولا يعد أنه من قلة الأدب أو نحو ذلك، لا. لكن الذي ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عندما سئل من الأدب أن لا تمد قدميك وأمامك المصحف، يعني هذا من الأدب مع القرآن،
فبعض الناس قد يمد قدميه وأمامه مصحف، لا، فليس هذا من الأدب، من احترام كتاب الله سبحانه وتعالى ألا تمد قدميك باتجاه المصحف وباتجاه المصاحف، لا. Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah kita di saat membaca Al-Quran kemudian ada kopi atau ada teh, ada roti yang membersamai kita? Tujuannya supaya kalau kita ngantuk kita bisa minum kopi atau bisa minum minuman apa saja misalnya yang ada, dan bisa juga makan. Maka Syekh Hafizahullah mengatakan tidak apa-apa. Kalau itu tujuannya, tidak apa-apa. Tidaklah masalah kita di saat membaca Al-Quran membersamai kita minuman. Yang penting di saat minum tentunya selesai per ayat, baru kemudian kita istirahat sejenak baru minum. Selesai misalnya mungkin beberapa lembar, beberapa halaman kita baca, selesai lagi per ayat, baru kita berhenti, baru kita minum. Adapun untuk makan, maka sebaiknya diakhirkan atau makan dulu baru membaca. Karena kalau makan dia butuh waktu, butuh dikunyah agak lama, ya baru ini. Jadi anjurannya kalau makan, apalagi mungkin makanan yang berat misalnya, atau makanan-makanan yang butuh proses lama, ya mungkin dia sebaiknya di awal atau di akhir. Dan termasuk juga kita sebagai muhafid ya, yang mendengarkan atau yang mentasmi bacaan santri-santri kita, tidaklah masalah sambil kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari santri kita, ya sambil kita minum, mungkin sambil kita nyemil, tidaklah masalah. Karena tujuannya adalah ya supaya kita bisa lebih fokus. Karena kalau mungkin monoton seperti itu, khawatirnya ngantuk sehingga kita tidak fokus dengan bacaan santri-santri yang menghadapkan hafalannya kepada kita. Wallahu a'lam. السؤال الثالث ما هو؟ السؤال بعده عن كيفية المراجعة، لأن مثلا حفظنا 5 أجزاء من القرآن، لما نراجع الجزء الأول ثم ننتقل إلى الجزء الثاني ذهب يعني الجزء الأول قليلا فقليلا. كيف يعني نتقن طريقة نتقن حفظنا، وبعده كيفية حفظ القرآن للمشغلين في العمل، مثلا يوميا يذهب إلى المكتب، يذهب صباحا ويرجع مساء، كيف الطريقة لحفظهم للقرآن لكي يحفظ القرآن، كيف الطريقة مع أنهم عنده الشغل كثير ولا يرجع إلى البيت إلا مساء، يذهب صباحا ويرجع مساء. نعم، شكرا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مقدار الحفظ يختلف كما قلنا من قبل. قد يكون إنسان مثلا لو يحفظ 5 أجزاء، يعني همم الناس وهمة الإنسان ونشاط الإنسان يختلف. هناك أناس، يعني أنا ذكرت قبل فترة على أن هناك من يحفظ القرآن كاملا وهو راعي غنم أفريقي من أفريقيا، وهو كل يوم يراجع نصف القرآن، هو حافظ القرآن كل يوم يراجع نصف القرآن، يعني في يومين يختم القرآن. وتختلف الهمة، وهو راعي غنم لا عنده الوسائل الآن موجودة. نحن الآن ممكن يعني هناك وسائل معينة للحفظ، وهو السماع بكثرة. مثلا أن يكون الزميل يعني يعمل في مكتب
في مدرسة، في كذا، في أعمال تشغله عن أن يراجع. لكن هناك أن يقطع المكان من البيت إلى العمل يحتاج إلى يضع سماعة فيراجع، يسمع في القرآن. بكثرة سماع القرآن يعتبر مثل المراجعة أو قريب المراجعة، أقل ما هناك بالسماع. لأن هناك من الناس من حفظ القرآن بالسماع كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي عند العرب عندما يقول أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين هم الذين لا يعرفون كتابة ولا قراءة. كيف حفظوا القرآن؟ بالسماع، يسمعون كثيرا. بكثرة ما تسمع بكثرة ما يكون عندك ثبات في الحفظ. من غير أنك مثلا إذا جئت هذا الطالب عندما يريد أن يحفظ جزء أو يحفظ مقدار من الآيات، 5 آيات 10 آيات، لا بد أن يسمع نفسه. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يأتي بالمصحف فينظر إليه. اشتغلت حاسة النظر، خاصة الطلاب الذين تعلموا القرآن، تعلموا اللغة العربية، ينظر إلى الآيات ثم يقرأ بصوت مرتفع لا يزعج الآخرين. مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أضف إلى ذلك يسمع، لأنه هو قرأ، نظر وقرأ ثم سمع. اشتغلت الثلاث الحواس عنده، عملت الثلاث الحواس هذه، وبهذه الثلاث الحواس يكون أضبط وأسرع حفظا. ذلك الذي يتنقل كما قلنا الموظفين يقرأ له بالليل بقيام الليل، يجعل له وقت في قيام الليل. إنك وكما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا نصفه، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ليه؟ لأن في ذلك الوقت وقت صفاء الذهن. فهذا الوقت الموظف الذي لا يستطيع يأتي يجعل له وقت من يقوم ليراجع ما حفظه، حتى لو أنه يفتح المصحف ويقرأ من المصحف لا مانع من ذلك. والله تعالى أعلم. Taib, saya akan menyampaikan secara bil ikhtisar, ya secara ringkas apa yang disampaikan oleh Syekh, poin-poin penting dari yang ditanyakan tadi. Toba, ya. Nah, fahim. Jadi untuk penanya sebenarnya sudah paham, tapi kita memberikan penjelasan kepada yang mungkin belum begitu paham bahasa Arab. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tentang murojaah yang baik. Bagaimana cara kita murojaah yang baik? Terkadang kita hafal 1 juz, kemudian mungkin lanjut juz kedua, juz 3, juz 4, juz 5. Begitu hafal juz 3, juz 4, juz 5, yang juz 1 hilang-hilang lagi dan seterusnya. Maka Syekh kemudian yang kedua, karena beliau langsung jawab yang keduanya, kemudian bagaimana cara menghafal bagi kita yang sibuk bekerja, pergi di pagi hari, pulang di sore hari, banyak kesibukan, urusan-urusan kita ya di luar rumah kita. Ya bagaimana cara kita agar bisa juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Syekh Hafizahullah mengatakan bahwa lagi-lagi kemampuan tiap orang itu berbeda-beda. Ini ke persoalan murojaah dulu. Tiap orang itu berbeda-beda, maka sesuaikan dengan kemampuan kita dan mujahadah kita yang paling utama tentunya. Karena bisa saja mungkin kemampuan kita standar, tapi karena mujahadah kita yang besar sehingga bisa hafal Al-Quran. Saya ulangi, intinya di sini adalah mujahadah, kesungguhan. Biar mungkin standar di CC otak kita,
Tapi karena selalu diulang dan diulang, maka bisa saja kita mengalahkan orang yang sebenarnya lebih cerdas dari kita, lebih tinggi CC-nya dari kita. Kemudian Syekh memberikan contoh tadi tentang penggembala kambing yang beliau sempat ceritakan juga di muhadarah pertama beliau di Masjid Abu Bakar. Penggembala kambing yang ada di Afrika. Ya kita tahu di Afrika sangat terbatas kondisi di sana. Akan tetapi penggembala kambing ini bisa menghafal Al-Quran secara sempurna, secara lengkap. Bagaimana caranya? Ternyata penggembala kambing ini, beliau memurojaah hafalan Al-Qurannya setengah Al-Quran per hari. Artinya apa? 15 juz per hari. Jadi beliau baca dan murojaah hafalannya setiap hari setengah Al-Quran atau 15 juz. Jadi dalam 2 hari sudah khatam Al-Quran. Tiap 2 hari khatam Al-Quran. Tiap 2 hari khatam Al-Quran. Ini yang menyebabkan hafalan Al-Quran dari penggembala kambing tersebut itu mungkin. Padahal ya kita katakan tadi sangat terbatas kondisinya. Maka untuk orang-orang yang mungkin punya keterbatasan dalam arti banyak kesibukan, ini juga ada kaitannya, ada kesibukan di luar, maka usahakan dia tetap berusaha menghafal Al-Quran sekemampuannya. Bisa dia manfaatkan waktu malamnya, kalau dia sibuk di pagi sampai sore, maka dia bisa manfaatkan di waktu malamnya dengan banyak membaca Al-Quran. Dan usahakan dalam membaca Al-Quran ini, manfaatkan 3 panca indera kita, kata Syekh. Manfaatkan 3 itu suara kita, kasih keluar suara kita saat mengaji. Jangan dalam hati atau jangan pelan-pelan, tapi kasih keluar. Beliau tadi misalnya memberikan contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dikasih keluar suaranya. Yang penting tidak mengganggu orang lain. La yuz'ijul akhar, tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dikeluarkan suara kita supaya saat kita membaca Al-Qur'an terfokuskan pada 3 panca indera kita. Dengan lisan kita, kemudian dengan pandangan kita yang melihat mushaf, kemudian pendengaran kita yang mendengarkan apa-apa yang kita lantunkan. Maka insya Allah dengan wasilah ini mudah-mudahan bisa menjadi asbab kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau kita sibuk keluar dari pagi sampai sore dan ternyata tempat kerja kita itu lumayan jauh, maka manfaatkan yang namanya sama'ah. Iya, headset. Iya, apa? Headset. Biasa di HP kita atau mungkin MP3, MP4 atau yang paling ma'ruf kalau kita adalah HP misalnya. Apa yang kita mau hafal, misalnya kita mau hafal misalnya surah tertentu, ya, maka bunyikan, pasang headset sambil kita dengar. Biar juga tidak pakai headset tidak apa-apa. Yang penting adalah di saat kita dalam perjalanan, ya bisa kita manfaatkan untuk bunyikan HP kita yang ada ya Al-Quran di dalamnya. Ya, apa yang mau kita hafal, misalnya kita mau hafal Al-Insan, bunyikan surah Al-Insan terulang. Karena terkadang seseorang itu bisa menghafal Al-Quran hanya dengan bermodalkan sima'. Hanya dengan bermodalkan pendengaran saja. Kenapa demikian? Di antara contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minkum. Fi suratil Jum'ah, di surah Al-Jum'ah. Ya, di surah Al-Jum'ah disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus untuk kalian rasul yang ummi. Ma ma'na al-ummi? Apa maksud dari al-ummi di sini? Ummi yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Al-ummi di sini adalah yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maka kita katakan bisa saja ada orang yang menghafal Al-Quran hanya dengan bermodalkan pendengaran. Maka sering-sering mendengarkan Al-Quran. Apa yang mau kita hafal, kita dengarkan, diulang terus. Adapun bagi kita yang masih mampu membaca, maka pergunakan ketiga panca indera kita. Penglihatan, lisan kita yang mengeluarkan lafaz-lafaz Al-Quran,
dengan disuarakan dan pendengaran kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita bisa menghafalkan Al-Quran meskipun kita termasuk orang-orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan amanah kita. Nah, saya kira demikian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam muhadarah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga kita bisa mengambil banyak fadilah, manfaat di dalamnya, dan semoga kita termasuk seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka-mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, petuah-petuah yang baik, dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kesehariannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.